bahkan ada yang bisa mi'raj 70 kali, ada yang bisa menghentikan matahari, ada yang bisa memadamkan api neraka jahanam, macam-macam yang cerita-cerita halu-halu ya. Makanya kita harus hati-hati hari ini. Tokoh-tokoh pejuang-pejuang itu menjadi dinasabkan, dinisbatkan nasabnya dengan mereka. Pangeran Diponegoro yang orang Nusantara asli menjadi bin Yahya. Nanti Hasanuddin menjadi bin Yahya. Kemudian Cut Nyak-din, Imam Bonjol, semuanya kok jadi dari Yaman semuanya. Aneh. Belum lagi Bu, itu ada ribuan makam yang dipalsukan. Ya. Orang mati saja udah dibisniskan sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ulama anal afadil wa masyayikh anal aizza wa nahusu bil zikri al-mukarram al-muhtaram Haji Raden Syarif Rahmat dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Ummul Qura. Kita doakan semoga beliau selalu sehat, berkah, manfaat, dan pesantren ini semakin hari semakin maju. Para kiai yang hadir, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu karena ini peserta lomba pidato yang terakhir. Kalau masih ada lagi nanti yang terakhir. Hadirin rahimakumullah, karena sudah duhur, hampir duhur, sedikit saja saya hanya mengikuti menyampaikan dahulunya Kiai Syarif saja. Kita ini umat Islam Indonesia mengikuti Quran yang asli. Quran yang asli. Kalau yang palsu gimana? Kita tolak. Kalau yang palsu kita tolak. Kita mengikuti hadis sunnah yang asli. Kalau yang palsu kita hormati, kita takzimi zuriyah Rasulullah yang asli. Kalau yang palsu kita tolak. Ini yang mengatakan panjenengan yang nolak ya. Kita tolak karena palsu. Mengapa? Kita ini ada kewajiban untuk takzim, untuk hormat kepada zuriyah Rasulullah. Lah, tapi harus benar-benar itu zuriyah. Kalau itu tidak benar-benar zuriyah kan kita salah jadinya nanti. Salah sasaran. Salah sasaran. Kita hormati, kadang-kadang kita ini kalah dengan penampilan orang. Ada orang penampilan pakai gamis, pakai mudeng-mudeng, kita sangka itu alim, kita sangka beliau adalah ahli ilmu. Loh, ada. Jadi kita seringkali salah sangka. Lah kita ini sudah lama salah sangka itu. Sudah hampir
100 tahun kita ini salah satu yang mestinya bukan dzurriyyah kita anggap sebagai dzurriyyah, kita cium tangannya, kita minum sisanya, ada yang nyium kakinya, Masya Allah ya. Terbalik-balik kita ini. Kita masih ada, masih banyak orang yang bela mati-matian ya. Bela mati-matian. Yang ada itu yang bela juga orang-orang kita sendiri ya. Yang bela juga orang-orang kita sendiri. Maka ini sikap yang aneh. Orang itu punya nasab baik itu bagus, punya nasab baik itu bagus. Tetapi nasab itu tidak bisa kita jadikan bangga-banggaan. Ada sebuah pernyataan Arab itu begini, khairun nasi du syarafin qadimin, sebaik-baik orang itu yang du syarafin qadimin, punya kemuliaan yang lalu. Tapi aqama li nafsihi syarafan jadida, tugasnya adalah bagaimana membangun kemuliaan yang baru. Ini saya sering ceritakan, ini contohnya Gus Dur. Ibu-ibu masih ingat ya Gus Dur ya, ya Haji Abdurrahman Wahid. Gus Dur itu putranya Kiai Wahid Hashim. Kiai Wahid Hashim putranya Kiai Hashim As'ari. Kiai Hashim As'ari putranya Kiai As'ari. Ini jalurnya ke atas itu kiai-kiai luar biasa. Tapi tidak cukup. Gus Dur walaupun punya keturunan baik itu tidak membanggakan keturunan, tapi aqama li nafsihi syarafan jadida, bagaimana membangun kemuliaan sendiri. Makanya Gus Dur kalau bapaknya jadi menteri agama, Gus Dur jadi presiden. Luar biasa. Maka itu tugas orang yang, justru kita ini kalau punya nasab yang baik itu agak riguh, agak repot kalau sampai tidak bisa menyamai abahnya, tidak sampai menyamai, kalau sekarang bilangnya njitnya tidak bisa menyamai kakek. Sekarang itu orang bangga-banggakan njitnya, bangga-banggakan keturunannya. Lah kamu itu siapa? Yang baik. Makanya wasyarrul alamina dzalhumul idza fakhartahum dzakaru jududa. Sejelek-jelek orang itu orang yang bodoh. Tapi kalau kemudian ada orang yang lebih dikalahkan oleh orang lain, dia dzakaru jududa, menyebut-nyebutkan kakek-kakeknya. Itu yang ada sekarang ini ya. Tiap hari yang dibangga-banggakan adalah njitnya ya. Yang dibangga-banggakan ini adalah ini dan sebagainya. Bahkan ada yang bisa mi'raj 70 kali, ada yang bisa menghentikan matahari, ada yang bisa memadamkan api neraka jahanam, macam-macam yang cerita-cerita halu-halu ya. Makanya kita harus hati-hati hari ini, karena mereka itu sekarang tidak hanya cerita halunya, tidak hanya sekedar mempengaruhi akidah kita, tapi akan menguasai Nusantara ini. Makanya mereka bikin karangan bagaimana sejarah Islam masuk ke Indonesia, bahwa pertama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang dari Yaman. Ada videonya. Orang mana? Orang Pekalongan ya. Itu ada, bahasanya pakai bahasa Arab, Ada yang mengatakan kemerdekaan ini yang punya andil besar adalah mereka. Padahal mereka itu yang dulu mengharamkan perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah.
Lah kok malah dianggap sebagai orang yang paling berjasa terhadap kemerdekaan? Aneh. Tidak hanya itu, orang tokoh-tokoh pejuang-pejuang itu menjadi dinasabkan, dinisbatkan nasabnya dengan mereka. Pangeran Diponegoro yang orang Nusantara asli menjadi bin Yahya. Nanti Hasanuddin menjadi bin Yahya. Kemudian Cut Nyak-din, Imam Bonjol, semuanya kok jadi dari Yaman semuanya. Aneh. Loh, udah kayak begini kok ada orang kita ini bela mati-matian, ini lebih aneh lagi. Lebih aneh lagi. Kalau toh ada, kita tidak benci kepada orang, ya, tidak boleh benci kepada orang. Ada yang alim, ada, kita hormati karena alimnya, bukan karena nasab. Harus dibedakan antara nasab dengan ilmu. Tidak apa-apa panjenengan ngaji kitab An-Nasaihud Diniyah, boleh. Ngaji kitab Risalatul Muawanah, boleh. Ngaji kitab At-Taqriratus Sadidah, boleh. Baca Ratibul Haddad juga. Tapi urusan nasab syai'un akhar. Urusan nasab adalah hal yang berbeda. Ya, urusan hal yang berbeda. Sekarang ini sejarah NU juga mulai dipalsukan. Jinnya dimasukkan ke situ. Lah dulu di mana posisinya kok tiba-tiba masuk di sejarah? Kemudian sejarah Jatman. Belum lagi Bu, itu ada ribuan makam yang dipalsukan. Ya. Orang mati saja udah dibisniskan sekarang ini. Ya. Luar biasa. Makanya hari ini kita harus menyadarkan kepada bangsa Indonesia, menyadarkan kepada warga Nahdliyin untuk kembali kepada kiai-kiai Nusantara, kepada kiai-kiai NU. Ini NU semua tak? NU semua. Kita ini belajar kepada kiai-kiai NU, ya. Kita ngikuti Rasulullah itu kejauhan Ibu, ya. Ngikuti Rasulullah kejauhan. Kita ngikuti Kiai Sarif saja sudah tidak bisa. Kiai Sarif hafal Quran panjenengan apa enggak? Enggak. Ya. Pak Kiai Sarif punya santri, panjenengan punya santri. Oh, ngikuti Kiai Sarif saja, kita ikuti Kiai Sarif itu kita sudah repot. Ngikuti ulama-ulama. Ada di di Banten itu ada Buya Mufasir yang tiap hari puasa, Buya Muhtadin tiap hari puasa. Nah, kita ini badan gede ini tiap hari makan. Tiap hari makan. Kalau orang dulu itu sedikit makan, sedikit tidur. Kalau kita ini sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit, bedanya berarti sedikit. Itu ibu-ibu sekalian. Jadi maka kita harus kembalikan, kita harus memberikan pencerahan, memberikan penyadaran kepada bangsa Indonesia, kepada warga Nahdliyin. Mari kita kembali kepada ngikuti ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Kita ini Masya Allah, dulu itu akhlaknya ulama-ulama dahulu. Saya contohkan, saya cerita tentang NU. Dulu berdirinya NU saja itu lama, nggak kayak sekarang bikin organisasi. Hari ini kita kumpul-kumpul bikin tanda tangan bisa jadi organisasi. Dulu enggak, pakai istikharah, pakai musyawarah yang lama, baru kemudian ada isyarah ilahiyah, baru kemudian berdiri. Dan itu penyebabnya adalah dua. Penyebabnya yang pertama adalah, jadi Islam dulu masuk ke Indonesia ini ibu-ibu itu berakidah ahli sunnah wal jamaah, mengikuti faham Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Itu akidahnya. Kemudian fikihnya mengikuti
Imam Syafi'i atau Imam Mazhab 4, salah satu dari Mazhab 4, yaitu Nu'man bin Thabit al-Hanafi, Malik bin Anas Imam Maliki, Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal Mazhab Hambali, Mazhab Syafi'i. Makanya sekarang ini mayoritas di Indonesia ini bermazhab Syafi'i. Nah, hanya pada akhir abad 19, awal abad 20 itu mulai muncul paham-paham baru. Pada saat yang sama Arab Saudi dulu bukan Arab Saudi, dulu itu namanya Hijaz. Namanya apa? Hijaz. Dulu dipimpin oleh Syarif Husain. Itu termasuk dzurriyyah Rasulullah, ya. Yang dzurriyyah itu sebutannya Syarif, sebutannya Sayyid. Kalau sebutan yang lain saya nggak tahu dari mana asal usul ini. Nanti biar Gesar yang nambahin sebutan kok ada sebutan yang ada di Indonesia seperti itu. Yang asli itu ya Syarif, makanya Syarif Hidayatullah. Ya, Syarif Sunan Gunung Jati. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Sayyid Abu Bakar Syato yang mengarang I'anatul Talibin, yang mengarang Kifayatul Adqiya wa Minhajul Asfiya ila Tariqil Awliya. Jadi nah, dulu pada 1924 itu Syarif Husain dikalahkan oleh Ibnu Saud kerjasama dengan Prancis dan Inggris. Kalah. Maka kemudian mereka bekerja sama di bidang paham keagamaannya dengan pahamnya Muhammad bin Abdul Wahab An-Najd dari Najd itu. Makanya kemudian yang dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit kafir. Makanya kemudian Al-Amakin Tarihiyah, tempat-tempat bersejarah itu dibongkar ini. Bahkan hatta Al-Hujrah Asy-Syarifah, makam Rasulullah itu hampir dibongkar juga. Untungnya kemudian ulama-ulama Nusantara ini prihatin, dengar prihatin. Kemudian para kiai-kiai itu ngumpul di Surabaya, bikin namanya Komite Hijaz. Apa? Komite Hijaz. Lah, Komite Hijaz ini nanti yang akan mengusulkan kepada pemerintah yang semula Hijaz menjadi Arab Saudi, ya, menjadi Arab Saudi. Makanya dulu Syekh Nawawi Al-Bantani itu dapat julukan Sayyidul Ulama Hijaz, menjadi pemimpin ulama-ulama di tanah Hijaz. Kalau sekarang ya Arab Saudi. Nah, karena Komite Hijaz ini harus ada yang membentengi, maka harus ada yang memutus, maka berdirilah Nahdlatul Ulama. Itu yang pertama. Jadi yang berjasa, yang berjasa makam Rasulullah tidak dibongkar itu adalah orang-orang Indonesia, orang-orang Nusantara. Lah, orang yang katanya paling berjasa sedunia dari Yaman itu apa jasanya terhadap itu? Tidak ada. Justru orang dari Indonesia. Laulah ulama dari Indonesia, dari Nusantara, kira-kira makam Rasulullah itu akan dibongkar. Masya Allah. Jadi berjasa besar Indonesia ini, ulama-ulama Nusantara. Lah kok sekarang malah disuruh cium kakinya mau, suruh minum sisa-sisa makanannya mau, aneh sekarang ini. Ya. Nah, berikutnya. Jadi yang kedua adalah motivasi berdirinya Nahdlatul Ulama itu karena memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Karena dulu itu perang itu kan sporadis. Pangeran Diponegoro perang sendiri, nanti Hasanuddin sendiri, nanti siapa Juknyadin sendiri, Imam Bonjol sendiri, dan akhirnya kalah. Makanya sejak awal Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika masih di Mekah, beliau sudah punya mengumpulkan
para pelajar-pelajar Indonesia punya jargon hubbul waton minal bukan hubbul waton minal iman, hubbul waton minal iman. cinta tanah air bagian dari Iman. Lah, itu yang digelorakan bagaimana kita cinta tanah air. Jadi berdirinya NU itu karena dua hal, yaitu himayatuddin wa himayatud daulah, yaitu mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah dan bagaimana mempertahankan NKRI. Kalau dulu memerdekakan dulu, dan betul ibu, coba begitu Indonesia merdeka dulu, ulama-ulama Nusantara bikin namanya Hizbullah, bikin namanya Sabilillah. Itu tentara-tentara yang siap mati, ya siap mati. Kalau sekarang kan ya siap mati tapi nggak siap lapar kan gitu. Siap mati, ya. Kemudian ikut di dalam BPU PKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia. Itu kayak Wahid Hashim masuk di situ. Dokurit Suzum Betusakai. Ketika PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, kayak Wahid Hashim juga masuk di situ. Ya, itu Dokurit Suzum Betusakai masuk. Jadi NU itu ikut melahirkan negara itu, ikut melahirkan kemerdekaan Republik Indonesia itu. Makanya kalau hari ini NU punya jargon NKRI harga mati karena yang melahirkan seorang ibu, ya, seorang ibu itu walaupun anaknya hitam, keriting, kemudian jelek lah, itu akan bela mati-matian terhadap anaknya, iya kan? Iya Pak ya? Ya. Ya. Mengapa? Karena yang melahirkan. Jadi kalau hari ini NU itu mempertahankan NKRI karena yang melahirkan. Kalau yang ingin rusak, mau bikin khilafah, mau bikin macam-macam itu negara syariah dan sebagainya, karena mereka tidak ikut melahirkan. Makanya penting mau rusak gak masalah, ya mau rusak gak masalah. Lah ini bedanya. Nah, ketika Indonesia baru merdeka 17 Agustus, kemudian sekutu masuk, September sekutu masuk. Presiden Soekarno bingung, mengapa? Karena tentaranya belum kuat, polisinya belum kuat, belum punya persenjataan. Itu tentara sama polisi belum digaji ketika itu, belum kuat. Makanya kemudian Jenderal Sudirman usul kepada Pak Soekarno, Presiden Soekarno, untuk minta fatwa kepada ulama yang paling terkenal ketika itu, yang paling alim ketika itu, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Syarif. Itu sejarahnya. Bukan minta kepada Habib siapa yang katanya bisa terbang nggak bisa balik. Bukan, justru minta fatwanya kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika disowani kemudian manggil ulama-ulama untuk musyawarah dan istikharah. Maka muncul namanya resolusi jihad yang sekarang ditandai dengan Hari Santri Nasional. Loh, yang berjasa itu bukan Habib itu, bukan. Seandainya waktu itu tidak ada fatwa tentang bahwa membela NKRI ini adalah fardu ain dalam radius 90 km, yang ini membakar arek-arek Surabaya untuk melawan sekutu. Jangan dikira sekutu kecil ibu ya, sekutu yang kutu di sini itu kecil. Jadi akhirnya peperangan menang. Dan coba ibu bayangkan, bapak bayangkan, peperangan itu biasanya yang mati itu kan kopral duluan, ya kan, jenderal itu matinya belakangan, bahkan kalau bisa lari setelah itu kan gitu. Ini jenderalnya mati duluan, Jenderal Malabi itu mati duluan. Peperangan yang jenderalnya mati duluan itu di 10 November Surabaya.
itu karena ada fatwa dari Hadratus Syekh Hasyim. Loh, fatwa dari yang dari Yaman itu mana? Yang sekarang katanya paling berjasa, yang katanya paling, maka santri-santri saya itu saya haramkan nyanyi apa? Ya tarim. Termasuk yang apa namanya yang macam-macam itu lah. Bi Rasulillahi wal badari. Nggak boleh saya juga. Nggak boleh nih. Santri nggak boleh. Termasuk itu yang hubabah itu. Tatawassal bil hubabah. Udah, tidak boleh. Nah, kembali yang berjasa terhadap agama kita, yang berjasa terhadap NKRI ini adalah ulama-ulama Nusantara. Ya, ulama-ulama Nusantara. Loh, sekarang Bapak Ibu rahimakumullah, yang dirikan pesantren, yang ngajari anak mulai dari Ba'aba, Ta'ata, MAA, ya, Ma, dan seterusnya, itu adalah kiai-kiai Nusantara. Kayak Pak Udin itu bikin pesantren anak-anak. Lah yang mereka itu orang-orang sudah jadi ustadz, tinggal doktrin gitu saja. Yang mulai awal ngajari tentang akidatul awam, yang ngajari tentang taklimul muta'alim, yang ngajari tentang furudul wudu dan seterusnya, itu adalah ulama-ulama kita. Jadi panjenengan ini jangan sampai terbalik. Sekarang ini kadang-kadang ceramah, mereka datang minta duluan, setelah itu pulang, dan itu rombongan lagi minta satu semuanya. Kita satu semuanya. Kalau tidak diomel-omelin gitu, kalau enggak. Panitia belangsang gara-gara yang diundang satu, yang datang itu 20. Jadi yang berjasa terhadap NKRI adalah ulama-ulama kita, Hadratus Syekh Hasyim dan itu. Makanya Kiai Wahab juga bikin lagu itu Yalal Watan, luar biasa ulama-ulama dahulu, ya, ulama-ulama dahulu. Maka penting bagi kita ini untuk bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat tadi. Dan itu saja. Sebetulnya masih banyak yang mau saya ceritakan, tapi waktunya sudah habis. Semoga yang hadir semuanya diberikan umur panjang yang barokah, diberikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan rezeki yang halal dan barokah. Anak-anak kita jadikan anak-anak yang sholihin sholihah. Kita semuanya diselamatkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat nanti. Kita doakan Indonesia ini aman, damai, tentram, makmur, yang diridhoi oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Demikian, semoga ada guna dan manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.